Selamat datang di podcast pertama gue. Bersama gue, Pocong, podcast horor ngeri. Bagaimana kabar Pocong di rumah kalian? Masih sering ngumpet di pojokan? Atau udah mulai loncat-loncat? Sebelum memulai podcast pertama gue, alangkah baiknya untuk cek atas lemari, nyalakan lampu, tutup gorden, dan pastikan pintu kamar mandi kalian tertutup. Waktu itu tahun 2016, gue tinggal di Depok, kota di mana gue lahir. Udah 18 tahun, gue tinggal di sana bersama kedua orang tua gue dan nenek gue. Pada saat itu, rumah sedang direnovasi menjadi 2 lantai. Sebelum berdirinya rumah gue, dulunya adalah kebun nanas dan kebun nangka. Memang, kata orang sekitar juga, kalau tempat itu sedikit angker karena banyak orang-orang yang pulang kerja di larut malam. Mereka sering diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, seperti motornya ditumpangi dengan kuntilanak ataupun pocong. Bapak gue pernah cerita dulu sebelum rumah gue direnovasi. Saat dia ingin berangkat kerja jam 4 pagi, dia seperti melihat sekelebatan hitam mengarah ke dapur. Seperti sosok itu tahu kalau misalnya sudah ada orang jam segitu. Setelah 3 bulan pengerjaan, rumah gue selesai direnovasi. Namun, tangga di rumah gue masih berupa papan kayu yang masih rawan patah, hingga harus pelan-pelan menaikinya. Dan pada malam itu, gue lihat orang tua gue masuk ke kamar untuk beranjak tidur di lantai bawah. Dan di lantai atas ada gue dan nenek gue. Seperti pada umumnya, gue main HP dulu sebelum tidur. Dan tepat pada jam 10 malam, gue mendengar suara ketukan yang begitu kencang dari arah tangga. Gue pun keluar dari kamar dan memanggil orang tua gue. Dan tidak ada jawaban dari bawah. Suara itu masih terus berbunyi. Gua pun nanya nenek gua, dan dia berkata kalau dia gak tahu asal muasal suara itu dari mana. Suara itu makin kencang, seperti orang menaiki tangga, tetapi dengan melompat. Minggu pun silih berganti. Gue pun sudah tidak menghiraukan suara itu lagi. Dan nenek gue sekarang sedang menginap di rumah saudara. Pada malam itu, gue seorang diri di lantai atas, sedang rebahan sambil main HP. Namun tiba-tiba ibu gue datang dan menanyakan kenapa gue lari-larian di atas. Karena ibu gue mendengar langkah kaki di lantai atas. Padahal gue di situ hanya main HP dan rebahan aja di kasur. Tetapi kenapa ibu gue bisa dengar suara langkah kaki di atas? Besokannya mak gue nabur garam di dalam rumah, katanya buat ngilangin serangga dari rumah. Dan ya udah, gue percaya aja karena pada saat itu juga gue nggak terlalu percaya dengan gitu-gituan. Dan malam harinya gue beranjak ingin tidur dan mematikan lampu. Pas gue mau mulai tidur, tiba-tiba seperti ada orang duduk di ujung kasur gue, di dekat kaki sebelah kanan. Jadi berasa kasur gue tuh agak turun ke sebelah kanan sedikit. Dan gue langsung sontak bangun dan tidak ada apa-apa. Gue nggak lihat apa-apa di situ. Gue langsung nyalain lampu lagi dan tidur dengan perasaan gak karuan. Berbulan-bulan pun kulalui dan aku mulai terbiasa dengan gangguan mereka. Tak jarang juga mereka menampakkan diri seperti kelabatan putih ataupun bayangan kepala tanpa badan. Dan mereka lebih suka menampakkan diri ke teman-teman atau tamu yang datang ke rumah gue. Pernah waktu itu teman gue lagi berkunjung rumah gue. Mereka seringkali merasakan hawa tidak enak
di sekitaran rumah gua, seperti tangga dan kamar mandi. Saat itu sedang kumpul di kamar gua, dan karena pintu kaca gua bening dan sedikit ngeblur, itu mereka sering melihat kelebatan putih lewat. Mereka nanya, apa mak gue yang lewat? Dan gue pun jawab kalau mak gue tuh jarang ke atas, biasanya di bawah doang sama bapak gue. Suatu ketika gue sholat berempat sama teman gue di lantai atas. Tidak ada gangguan selama sholat. Namun seminggu kemudian teman gue cerita kalau saat sholat di rumah gue waktu itu, bukan hanya kita saja, tapi juga banyak makhluk lain yang ikut sholat. Bukan hanya itu, saat teman gue nginep di rumah gue, kita berdua sedang bermain video game di teras. Saat itu teman gue duduk mengarah ke jendela rumah gue, dan gue ke arah luar rumah. Ketika kita berdua main dengan asyiknya, hingga akhirnya tiba-tiba teman gue ngajak masuk ke kamar. Pas di kamar, dia cerita kalau misalnya tadi ngelihat sesosok tangan yang tiba-tiba keluar dan masuk lagi ke dalam rumah di jendela rumah gue. Memang di setiap rumah pasti ada penghuninya. Namun kita yang berbeda alam dengan mereka. Kita juga tahu sebagai manusia derajat kita lebih tinggi dari mereka. Terima kasih untuk kalian para pendengar dari alam manusia hingga alam gaib. Semoga podcast gue menghibur dan mengisi waktu luang kalian. Gue Pocong, pamit undur diri dan pastikan pocong di rumah kalian masih pada tempatnya. See you next time.